kan komitmen kita selalu bilang. Nah, makanya pokoknya gimana? Bi, daripada isinya berantem, boleh nggak sayang-sayangan aja? Iya. Tapi kalaupun tiba-tiba lagi muncul ya, kita nggak tahu ya ujian Itu mah kan apapun. udah ada. Udah ada beberapa. Terus udah ada. Aku aja dicuekin, dia nangis kayak anak kecil. Padahal umurku 50 loh, aku dicuekin dia nangis. Ada beberapa Nggak kali mau. lah, ada beberapa kali itu yang kita mungkin sempat dari ada godaan dari masa lalu semacam. Mungkin kan orang hidup pasti sebaik apapun Iya. ada yang like and Betul. dislike. Iya. Itu udah pasti. Ya itulah ada yang mungkin mencoba atau apa, tapi ya alhamdulillah sih kita sampai titik ini sekarang gitu. Walaupun kemarin sudah ada ujian tuh sebenarnya. Iya, boleh kasih tipsnya gitu untuk yang viewer kalau lagi konflik, Ya. mendamaikan, walaupun ya misalnya nanti ada yang bilang baru aja makanya Terus masih. terang pada saat konflik itu terjadi kemarin-kemarin ini memang mungkin kalau saya ini alhamdulillahnya udah dalam titik hidup yang seperti ini. Jadi apapun keadaannya memang saya jarang pakai high tone, saya udah low tone. Karena saya juga punya masalah di kepala kan. Jadi kalau saya emosi atau saya apa itu Jedung dampaknya sendiri ya, sangat ya. bahaya. Either itu saya langsung game over atau saya black out. Gitu. Jadi harus saya jaga banget. Jadi Abi tuh nggak boleh marah, nggak boleh under Nggak boleh pressure. intensitas emosi yang Iya, terlalu. dan ternyata setelah saya mendalami agama, memang semua permasalahan tidak harus dengan emosi, dengan kasih sayang pun bisa terselesaikan. Jadi aku yang dari high tone ngomongnya Lama-lama dia lama-lama. Terus jadi kalau kita ada masalah, kita kadang ngobrol. Ngobrol itu dalam arti ya walaupun ya argumen tuh pasti ada, tapi ya sudah. Kadang dia udah ya selesai malam ini ya, udah ya. Jadi jangan sampai besokan atau kalau misalnya besoknya udah apalagi yang masih kurang, yuk kita bahas lagi. Sampai masalah itu selesai. Tapi pasti selesai ya. Kayak- Dan untuk ngobrol itu kan butuh keberanian dua pihak loh, kayak saya nih misalnya untuk saling jujur kan perasaannya. Lagi cemburu nih misalnya, gini kan, terus bilang, baik bilang, gimana tadi kalau deket-deket kayak gitu. Jadi pakai bahasa-bahasa kayak gitu. Terus gimana? Untungnya ditangkap pasangannya. Iya. Kalau yang Inggris aja lempung Karena pasangannya. aku tuh nggak pernah dicemburuin, jadi aku kaget ngeliat Abi tuh cemburuannya tingkat dewa banget sih, nggak nyangka gitu, karena aku orangnya nggak gitu banget. Tapi yang paling aku seneng Tapi adalah masih aku nggak Iya. kurang ajarin dia, nggak Iya. kasar, nggak Nggak. sama sekali. Jadi itu yang buat aku juga akhirnya mau berkomitmen untuk, meskipun aku usianya lebih tua daripada Abi 6 tahun, aku berkomitmen untuk harus selalu respect, menghormati, harus bisa menempatkan diri lah. Makanya sekarang apa-apa kan aku bener-bener banyak banget yang aku rubah dari diriku, tidak lagi bicara yang keras. Karena kan aku orangnya kan single fighter ya, biasa kebawa gitu. Iya, tiba-tiba Preman banget berpasangan gitu. kan. Ini kan Pasangan sama proses orang adaptasi juga yang dong. punya kelemahan, nggak boleh berantem, nggak boleh high tone, nggak boleh under pressure. Jadi aku harus lebih banyak menyayangi dia ketimbang menuntut. Iya, maksudnya Saya aja sampai manggil Iya. dia tuh sampai kamu tuh Humairahnya Nabi. Apa sih Humairah? Ya itu panggilan Nabi kepada istrinya, artinya pipi yang kemerah-merahan. jadi aku akhirnya adem sendiri. Terus aku yang bilang, ya udah Abi, aku minta maaf ya, aku cium tangan ya, aku minta maaf kalau aku salah. Pokoknya aku jadi kayak bukan older than him gitu. Aku jadi menempatkan diri kayak dia tuh bener-bener imam aku, padahal officially belum. Dan itu mudah-mudahan ya dengan itu semua kita ngejalanin juga lebih ringan, lebih happy. Begitu Kan, juga dengan aku, kalau ya. ada salah langsung maafin ya Pak. Tadi udah. Yang lebih penting kita punya komitmen, ini perkawinan terakhir. Ya. Karena buat aku pernah di fase dimana kalau imam tidak firm untuk mempertahankan rumah tangga, itu akan hancur juga. Nah, menyinggung orang lain. Sebenarnya kan mereka punya privacy. Cuma sudah diduga tampaknya yang saya nggak apa-apa ya sebut ini ya, Ferry Irawannya itu memang tidak tulus gitu. Bukan orang yang benar-benar mencintai. Dan saya mencium aroma seperti kayak perpecahan dan konflik yang sangat-sangat besar sekali gitu. Ya Tidak ini memang tulus. salah pilih sih sebenarnya. Sorry, kenapa? Salah pilih. Siapa yang salah pilih? Vena Melinda-nya. Tidak tulus itu maksudnya gimana ya? Jadi aku ngerasa di balik hubungan ada something di balik hubungan itu, ada agenda khusus gitu loh. Jadi ada semacam kayak ya take it advantage gitu, kayak ngambil keuntungan seperti itu. Jadi ya aku sedih juga lihat kemarin kan si Vena Melinda itu sampai nangis seperti itu. Itu kayak udah tertekan banget gitu. Terakhir satu lagi mungkin soal terakhir Rizky soal Bilar, kan Sunan kemarin membanding compare kejadian Mama dengan Lesti Bilar. Bang Vero gimana kalau tanggapannya? akhirnya nanti mungkin damai, kalian setuju nggak sih sebenarnya? Iya. Apalagi kan kalian yang dilahirkan oleh Mama Vena juga. Kalau aku sih pada prinsipnya
semua adalah yang penting kebahagiaan mama. Cuman kalau untuk kasus ini mungkin yang pertama kali kita bilang lebih baik jangan. Even sujud-sujud gitu. Kita sujud-sujud juga. Gimana Mas? Sujud mendingan sujud sama Allah aja lah. Salat aja. Karena saya sudah berkali-kali selalu bilang, seganteng apapun laki-laki, di awal perkawinan mungkin menarik bagi cewek. Setuju. Tapi setelah berjalan perkawinan, kalau kamu bokeh, harga diri kamu itu nggak ada. Yang semula nafsu menjadi jijik. Berita terbaru hari ini. Ferry Irawan tak tulus cintai Vena Melinda, hanya ambil keuntungan. Begitu kata Roy Kiyoshi. Kisah asmara Ferry Irawan dan Vena Melinda masih menjadi pembahasan hingga kini. Kabar terbaru, Ferry Irawan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ia lakukan kepada Vena Melinda. Berkaitan dengan itu, beredar video dengan durasi beberapa detik di mana Roy Kiyoshi mengatakan bahwa Ferry Irawan tak mencintai Vena Melinda dengan tulus. Video Roy Kiyoshi itu diunggah di akun gosip @viral62com. Di video itu terdapat narasi yang mengatakan hal senada. Roy Kiyoshi bilang Ferry Irawan tidak tulus mencintai Vena Melinda. Dia hanya mengambil keuntungan saja, ucap pembuat video. Dikutip Kamis 19 Januari 2023. Pembuat video juga memberikan narasi berdasarkan ucapan dari Roy Kiyoshi. Di situ, Roy Kiyoshi menyebut sudah menduga adanya hal buruk di rumah tangga Vena Melinda. Apa ya? Menyinggung orang lain. Sebenarnya kan mereka punya privasi. Cuma sudah diduga tampaknya. Yang sih, saya nggak apa-apa ya. Sebut ini ya, Ferry Irawannya itu memang tidak tulus gitu, jelas Roy. Ia melanjutkan, Ferry tak benar-benar mencintai Vena Melinda. Bahkan katanya ada perpecahan dan konflik sangat besar di bahtera rumah tangga tersebut. Bukan orang yang benar-benar mencintai. Dan saya mencium aroma seperti perpecahan dan konflik yang sangat-sangat besar sekali gitu loh. Ini memang salah pilih sih sebenarnya. Lanjutnya, admin dari akun itu juga memberikan keterangan di unggahannya. Ia mengajukan pertanyaan kepada warganet, apakah setuju dengan pendapat Roy Kiyoshi? Setuju sama Dedek Roy nggak? Tanyanya. Warganet yang melihat unggahan itu lantas ramai memberikan tanggapan. Banyak dari mereka yang menyebut bahwa Ferry Irawan memang tidak tulus mencintai Vena Melinda. Kita yang lihat aja udah tahu niatnya deketin PM numpang hidup, ucap akun @yeye. Lu nggak ngomong aja, netizen dah pada tahu Roy, saud akun @nadi. Setuju, wong dari mukanya juga udah kelihatan, sambung akun lainnya.